Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa anzalahu hudan wa rahmatan wa shifaa'an wa sirajan. Wa akhraja bihi an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri ikhrajan mubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbil mukarramin para alim ulama, para guru al-asatidz, hadirin jamaah majlis kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang sama-sama kita muliakan segenap dewan guru, para kiai yang ada di depan kita. Tuan kita pembina daripada kuliah subuh, Mu'allim Bapak Haji Muhammad Ali yang selalu kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, amin, berbagai umurnya di dunia wilayah akhirah. Bapak Ustaz Abdul Munir selaku pimpinan daripada kuliah subuh, para dewan guru yang di depan kita, alhamdulillah selalu hadir di kita, sebagai Haji Nur Suhaib, sebagai Haji Nadim Hussein, sebagai Haji Mahmudin, Bapak Haji Ali Haidar, Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Kasih, dan Miftah Zainuddin yang baru saja menyampaikan kitabnya, Haji Hasib, guru kita juga Dr. Taufik yang alhamdulillah ya selalu hadir dan kuliah subuh. Terlebih khusus guru saya guru wilayah Bapak dan Haji Matris yang dari dulu tampangnya nggak berubah. Dari saya yang ini sih saya hanya Robotul Pala beliau yang ada sampai sekarang alhamdulillah. Memang beliau itu tidak lepas yang namanya mengajar dan belajar sampai sekarang ya, sama bermanfaat Dr. Taufik belajar dan mengajar. Insya Allah orang kalau belajar mengajar ya itu panjang umur, berkah amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang lainnya yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan ya, tapi yakinlah tidak mengurangi takzim kami, hormat kami, mudah-mudahan guru kita Allah pelihara kesehatannya dan terus bisa membimbing kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema tafsir pada pagi hari ini datanya yang saya minta ini yang berkaitan dengan tahun baru. Sebenarnya bukan tahun baru, tapi pergantian tahun baru. Setelah dicari-cari kayaknya yang paling dekat ini adalah surah Al-Imran ayat 190. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah yang dibacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ada suatu kisah ketika turunnya ayat ini kepada Rasulullah SAW. Maka turunnya ayat ini menjadikan sesuatu yang paling menjadikan Rasulullah itu galau, sedih. Makanya ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat,
ya Sayyidah Aisyah, ma a'jabu ra'atki, ma a'jabu ra'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidah Aisyah, apa sih yang paling engkau itu kagum, yang kau lihat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi apa jawabnya Sayyidah Aisyah? Kullu amrihi kana ada. Semua urusan perkara Nabi sehari itu semuanya mengagumkan. Tapi ada satu yang paling mengagumkan. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sedang bergiliran malam itu di tempatnya Aisyah. Ketika sedang dekat-dekatnya ini Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di malam itu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia minta supaya Sayyidah Aisyah ini udah tidur duluan. Saya pengen beribadah malam hari ini. Maka Rasulullah SAW beliau berwudu, lalu beliau sholat. Sepanjang sholatnya, ketika dia berdiri, beliau menangis. Setelah selesai berdiri, beliau duduk menangis. Sampai beliau berbalik menunggu waktu subuh pun menangis. Lalu datanglah Bilal bin Rabah muazzin daripada Rasulullah SAW. Melihat Rasulullah SAW menangis, maka Bilal bin Rabah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yukika wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasulullah, apa yang membuat kau menangis? Padahal sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang lalu dan yang akan. Apa yang kau risaukan ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ya Bilal, kenapa kamu bertanya seperti itu? Sungguh telah turun malam ini, yaitu ayat yang dibacakan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ayatil lil albab. Terus ayat selanjutnya. Ini yang membuat saya menangis. Lalu Rasulullah berkata, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar. Ya Bilal, celaka orang yang membaca ayat ini tapi dia tidak mau merenunginya, dia tidak mau mentafakurkan, tidak mau mentadabburkannya. Inilah yang menjadi kendala kesedihan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah juga berkata, "Apala aku abdan syakura." Aku pengen menjadi hamba Allah yang bersyukur. Takutku, kenapa? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada. Nanti sekalian, ini peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Yang kedua, di dalam kitab tafsir juga dikatakan khusiso at-tafakkuru fil khalqi linahyi 'anit tafakkuri fil khalqi. Dalam ayat ini para mufassir mengatakan dikhususkannya berpikir itu tentang makhluk. Karena apa? Karena dilarangnya kita berpikir tentang khaliq. Kita nggak boleh itu menganalisa. Kita tidak boleh itu memikirkan tentang khaliq. Kenapa? Karena dalam satu riwayat, satu hadis kata mufassir, tafakkaru fil khalqillah wa la tafakkaru fil
fa innakum la taqdiruna. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, ciptaan Allah. Janganlah kalian berpikir tentang pencipta. Kenapa? Fa innakum la taqdiruna. Karena kalian tidak akan mampu memikirkan. Karena itu Mufassir juga mengatakan al-mutafakkiru fil khaliqi kan naziri 'aina syams. Orang yang memikirkan tentang pencipta itu seperti orang yang melihat matahari dengan mata langsung. Kira-kira gimana sih? Matahari sedang siang bolong. Coba mata kita lihat matahari. Bagaimana? Itu kata Mufassir kira-kira seperti itu. Kita tidak akan sampai. Lalu apa hikmah pelajaran yang bisa diambil hadirin sekalian? Tadi tafsirnya disampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam tafsir sama Mufassir, inna fi khalqis samawati wal ardh ala ma bihima minal ihkam wal hikmah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta apa yang menjadi ketentuan dan terciptanya keduanya, apa saja yang terjadi. Jadi kita ini memikirkan tentang bukan sekedar ciptaan, tapi apa saja yang terjadi, fenomena alam. Wa ikhtilafil laili wan nahar, ay ta'aqu bil laili wan nahari ala dawam. Yakni silih bergantinya siang dan malam ala dawam secara terus menerus. La ayatin li ulil albab ay alamatin wadi'atin fis sami wa bahiri hikmatihi la yadharu dhalika illa li dawil uqul alladhina yanzuruna fil qawmi bi tariqi tafakkuri wal istidlal. Itu dalam tafsir Al-Qur'an. Apa artinya la ayatin li ulil albab ay alamatin wadi'ah, yaitu ciri-ciri alamat yang jelas bisori tentang pencipta, wabahiri hikmatihi dan mendalamnya hikmah daripada penciptaan itu, alladzi la yazharu dzalika, yang mana itu tidak akan nampak illa lidawil uquli, kecuali bagi orang-orang yang diberikan akal. Alladzina yanzuruna fil qaum, yang mana mereka melihat alam semesta ini ditori tafakkuri wal istidlal, dengan cara berpikir, dengan cara mengambil dalil, dengan cara bertadabur. La kamayan zuru, la kamatan zuru lahari, bukan seperti yang dilihat oleh binatang. Kalau binatang melihat ya sudah, ya kan? Dia punya respect, dia punya respon aja. Kalau ada benda yang makan dia lari. Kalau ada makanan yang bisa dia makan, dia makan. Itu binatang. Tapi kita ini diberikan akal, kita ini diberikan akal yang membedakan manusia dan makhluk yang lainnya. Disinilah kenapa sampai Rasulullah SAW menangis. Kenapa? Wailun liman qara'a walam yatafakkur. Celaka orang yang membaca ayat ini tapi dia tidak mau mentadabburkan, memikirkan. Bapak-bapak hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaful laili wan nahar, terjadinya siang dan malam itu tadi disampaikan oleh Ustaz kita. Itu karena ada proses yang namanya rotasi bumi dan revolusi bumi. Apa rotasi bumi itu? Bumi berputar pada porosnya. Itu selama 24 jam berputar. Ya, putar sendiri. Bumi juga melakukan yang namanya revolusi, mengelilingi matahari selama 1 tahun.
Rotasi dan revolusi bumi inilah sehingga terjadinya yang namanya waktu. Kalau bumi enggak rotasi, kalau bumi enggak revolusi, enggak bakal ada yang namanya waktu. Adanya 1 jam, adanya 1 hari, adanya minggu, adanya bulan. Karena bumi rotasi dan revolusi. Makanya dari kecil kan sudah dilihat. Tinggal ditambahin kan masalah akidah, masalah tauhidnya. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, maka insya Allah itu akan menanamkan kesadaran yang dikatakan liulil albab. Berapa lama itu yang namanya bumi beli matahari? Bumi beli matahari itu selama 365 hari, lebih 5 jam, lebih 49 menit, lebih 12 detik. Itu pasti. Dan itu tidak berubah. Itu tidak berubah. Bumi itu berputar pada porosnya. Kenapa bumi berputar pada porosnya? Ketika bumi ini satu sisi menghadap matahari, maka terjadinya siang. Ketika bumi membelakangi matahari, maka terjadinya malam. Bagaimana kira-kira kalau bumi tidak rotasi? Satu sisi siang terus, satu sisi malam terus. Saya baca dalam tafsir surah Al-Fatihah. Ya, Kiai Arif ini ulama, tapi beliau cukup bagus di dalam mentafsirkan surah Al-Fatihah. Dia menggambarkan bagaimana ketika seandainya bumi itu tidak rotasi, ya, 1 hari aja, misalkan 1 hari kan 24 jam, 4 hari aja, ini siang terus. Maka prediksi dalam kitab tafsir itu berdasarkan ulama-ulama cendekiawan astronomi, maka akan terjadi yang namanya pemanasan. Terjadi pemanasan. Bumi, tanah, kayu, semua benda-benda akan terjadi yang namanya pemanasan. Dan itu mencapai 100 derajat Celcius. Sekarang aja kalau kita di Mekah, musim-musim kayak Juli, Agustus itu panasnya sampai 50 derajat. Itu orang keluar rumah aja kena sakit. Apalagi kalau sampai 100 derajat. Kira-kira waktu itu bisa bertahan? Tidak bisa. Satu sisi bumi yang mengalami malam terus prediksi para astronomi, maka akan terjadi yang namanya pembekuan. Terjadi yang namanya gunung es, terjadi yang namanya dingin yang luar biasa di bawah 0 derajat Celcius. Analisa daripada ilmuwan, kira-kira makhluk itu bisa hidup dalam tersebut. Tidak bisa. Ya Allah, makanya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Kau ciptakan makhluk ini sia-sia. Semuanya itu bermanfaat. Semuanya itu pasti ada hikmah. Semuanya itu adalah pelajaran dari kita manusia. Jadi sekalian yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat Andri sekali, yang namanya bumi ini saya baca dalam tafsir Al-Fatihah. Yang namanya bumi itu hadis sekali. Itu terdiri daripada 78% nitrogen, 28% oksigen, dan 1% itu hidrogen beserta dengan carbon. Kondisi ini ada di muka bumi ini itu pada 10 kilo dari permukaan. 10 kilo di atas itu mengalami pengurangan yang namanya oksigen. Semakin bertambah dan berkurang. 100 kilo di atas permukaan bumi sudah tidak ada oksigen. Sungguh ini cara Allah yang luar biasa mempertahankan masalah. Ya. Bagaimana manusia bisa hidup dalam kondisi dia ketika oksigen 28%, ya zat lemas atau nitrogen 78%, 78%, ya. Nah satunya itu hidrogen campur. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa oksigen di luar angkasa, tanpa membawa oksigen.
Inilah cara Allah mempertahankan makhluk hidup. Jadi kalau ada terjadi gempa, tsunami, itu mah kecil iman. Yang sudah ada dari peristiwa alam ini, bikhalqi samawati wal ardh, itu dari dulu kita harus temukan. Kalau terjadi gempa, jangan dikit-dikit kita bilang itu aja. Karena kita sedih, ya. Jangan sampai kita termakan sama yang namanya sosmed. Apa sosmed itu? Beritanya dihebohkan. Ini gempa Cianjur azab. Kenapa? Karena misalnya kristenisasi yang besar, kristenisasi massal, diajak orang-orang Cianjur. Alhamdulillah ini. Padahal di sana ada yang santri, MUI-nya luar biasa, NU-nya luar biasa. Ya. Kristenisasi malah terjadinya di mana? Memang ada. Ya, gereja terbesar di negara di sana memang ada. Itu daerah Ciracas, tapi justru nggak ada apa. Yang sudah dapat itu daerah Cipinang, kalau itu daerah santri. Ya. Waktu mertua saya sakit itu, saya berapa kali ke sana Cipinang. Saya lewatin itu yang namanya masjid, yang namanya masyarakat agama sekali. Bahkan saya mampir ke pondok pesantren di situ. Ya, kalau saya ini nungguin daripada mertua saya waktu berobat. Kurang lebih selama 8 sampai 10 kali saya. Habis sekalian yang didapat oleh seorang orang Cianjur akhirnya merasa kecewa, sedih, dikit-dikit azab. Jangan. Kita bantu mereka, kita tunjukkan solidaritas mereka. Kenapa? Ini proses fenomena alam yang terjadi di mana saja. Bukan hanya ya. Ada orang Ismail bila diperhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.